Salam Pancasila. Wah, Prabowo, hati-hati ya, wah, jangan lengah. Walaupun demo kemarin sudah berhasil diredam atau dipadamkan, tapi usaha-usaha untuk mengganti atau melengsarkan kamu tetap dijalankan. Kenapa? Karena ini adalah operasi yang dilakukan oleh CIA alias Amerika. Maka begitu demo kemarin pecah, anarkis, saya langsung berusaha menghubungi Prabowo. Tetapi Prabowo sibuk. Maka saya menghubungi asprinya, asisten pribadi. Dan saya meminta untuk melakukan hal-hal seperti di bawah ini. Ya, jadi operasi CIA ini gampang dilihat. Ya, polanya memakai pola tahun 65. Ya, kita semua ingat tahun 65 adalah CIA berhasil melengsarkan Soekarno, ya. Ya, ini tak ceritakan runut ya. Jadi operasi rahasia CIA ini polanya adalah yang pertama, jika presiden cenderung memihak blok timur, yang dalam hal ini adalah Tiongkok dan Rusia. Waktu zaman Soekarno dulu, Soekarno memihak Uni Soviet dan RRC, ya. Maka Amerika berusaha untuk mengkudeta agar kembali memihak Amerika atau blok barat. Yang kedua, operasi yang dilakukan CIA selalu dengan cara adu domba sampai terjadi chaos, ya, huru-hara, kerusuhan di mana-mana. Agar apa? Agar presiden diganti karena dianggap tidak mampu. Ya, seolah-olah ini bukan perbuatan CIA gitu ceritanya. Ya. Yang ketiga, CIA selalu punya presiden atau calon presiden alternatif. Ya, tahun 65 CIA punya alternatif di luar Soekarno. Ya, jika Soekarno memihak Amerika, maka Soekarno tidak dikudeta. Tapi jika Soekarno memihak blok timur, waktu itu Uni Soviet dan RRC, maka dimunculkanlah presiden alternatif tersebut, yaitu Soeharto. Nah, cluenya begini. Soeharto orang mana? Kan orang Solo. Nah, tahun 2025 ini sama. Ketika Prabowo lebih memihak kepada blok timur, yang dalam hal ini adalah Tiongkok dan RRC, Tiongkok. Yang dalam hal ini adalah Tiongkok dan Rusia, maka CIA berusaha untuk mengkudeta atau mengganti Prabowo. Ya, calonnya kalau CIA yang berbuat, ya pasti calonnya kembali orang Solo. Ya, saya tidak menuduh siapapun ya. Ya, jadi ya seperti itu, karena memang selalu orang Solo ini yang bisa dimanfaatkan, ya, untuk diiming-imingi jabatan, martabat, uang. Ya, mereka pasti lemah. Begitu ceritanya. Buktinya waktu zaman tahun 65 kan bukti itu, ya. Nah, tujuan utama CIA adalah menguasai sumber daya alam. Ya. Nah, maka langkah-langkah yang diambil Prabowo itu sudah tepat, sesuai untuk mengantisipasi operasi rahasia CIA tadi, yaitu mengundang untuk konsolidasi 16 ormas Islam. Ya, karena tahun 65 itu jelas CIA berhasil membenturkan antara ormas Islam melawan Partai Komunis Indonesia. Akhirnya Soekarno berhasil dikudeta. Ya, untuk kita harus yakin bahwa Indonesia ke depan akan lebih baik. Tetapi ya perjalanan memang sangat luar biasa sekali. Itu kan? Ya Allah. Ya, ketika kita sebagai negarawan sejati, Mbak, ya, siapapun di situ, memang itulah harapan kita dalam berbangsa itu kan kita ingin semua seluruh elemen bangsa itu dalam rakyat ini ya mendapatkan kelayakan hidup. Itulah sebenarnya berbangsa di situ. Tetapi apa daya kita sudah 80 tahun ini dan ya masih harus miris antara satu dengan yang lain.
kehidupan juga begitu merengnya kan. Jadi ya inilah yang membuat kita apa namanya serba ya, yang mau berbagi seperti kita ini terima kasih, tetapi banyak juga saudara-saudara kita yang masih belum mampu, bahkan untuk tampil saja mereka tidak bisa bicara. Jadi inilah tugas. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Iya, tadi kita mendengarkan penyampaian dari cuplikan video sebelumnya, tentu penyampaian yang menarik untuk kita bahas. Tetapi untuk video kali ini, saya ingin mencoba mengajak Anda mengulas ya bagaimana pendapat dari teman-teman kita masyarakat Indonesia terkait penyampaian cuplikan video sebelumnya. Nah, ini ada soal geng Solo, ya, ada isu makar, ada isu upaya melengsarkan Pak Prabowo, mengkudeta dan macam-macam lah sebetulnya ya. Ini sering-sering sekali disangkut pautkan dengan geng Solo ini. Sejak dulu yang merusak Indonesia kan memang Amerika atau CIA, termasuk Saddam, Gaddafi dan lain-lain. Yang baru ini Venezuela juga akan ditentukan. Sudah seharusnya pemimpin negara Indonesia harus menjauh dari AS dan NATO. Fakta apa yang terjadi pada Bung Karno. Ini soal apa ya? CIA ya. Memang betul yang dituduhkan Bambang Tri, Jokowi keturunan Tahmaiwa sebagai anaknya biar tak hancur Indonesia tangkap ketua suku geng Solo. Kera-kera keranjingan agama banyak gonggongan demi perutnya. Kalau kamu bilang kalau khilafah harus beragama Islam, ya enggak lah, salah ya enggak salah kamu. Lihat enggak khilafah zaman dulu ya agar kayaknya ya, agar harus beragama Islam semua. Justru mereka yang beragama lain hidup mereka sejahtera. Kalau khilafah yang menguasai suatu negara karena ada iri dengki di hati mereka. Manusia rakus yang jahat-jahat itu mereka rusak khilafah, mereka menjelek-jelekkannya. Tapi di Indonesia memang agama itu hak ya, bukan kewajiban menurut konstitusi ya, dan itu ada diatur dalam undang-undang. Jadi secara logika yang menurut itu ya bisa dipakai dan bisa tidak juga sebetulnya ya. Tapi ya di Indonesia kan berbagai macam agama, suku, ras dan budaya. Makanya ya agama itu adalah hak ya menurut konstitusi kita. Tapi kalau soal agama sih ya oke lah, tergantung kepercayaan kita sendiri lah begitu ya. Ngapain juga kita memperiukkan soal agama. Ya kepercayaan masing-masing lah. Tapi ya harus kita saling toleransi teman-teman ya. Ini akhir zaman yang atur hidup makhluknya itu Allah. Jangan mikir itu ulah Pak Prabowo atau timnya, bukan. Jokowi 10 tahun remuk karena jebul. Gur lulus SMP saja punya ambisi jadi presiden dengan modal pencitraan, fitnah, dan hoax. Dapat berapa Pak? Ngomong Oppo, rugi Pak, cuma dapat 200.000. Ngomong panjang-panjang, capek deh. Lah koi sopo tole kowe wis madang opo urung nek wis madang obate dang di omboy tolek bendang mari ya. Jadi kamu ini siapa kata begitu ya. Tapi ini kan pendapat-pendapat yang saya kira ya itu oke lah begitu ya. Tapi kemudian kita sebagai penonton yang mendengar ya menjadi hal yang wajar ketika kita menyimak dengan cermat ya. Apalagi kalau ditepani secangkir kopi hangat. Oke, maaf yang tolak Prabowo jelas aksi mensikan Gibran. Jadi bicaranya ya orang Solo, jelas kan? Maaf, hati-hati bangsa Indonesia mulai detik ini. Ya banyak sekali sebetulnya ya kalau kita ngurusin negara ini itu dan macam-macam, saya kira ya jangan dulu terlalu jauh deh. Urus negara sendiri saja dulu kan gitu. Jadi segala tindakan bentuk kejahatan itu harus diselesaikan sebetulnya di Indonesia. Ya macam-macam tindakan kejahatan ini ya, dari koruptor, mafia, ya, atau penegakan hukum yang amburadul, ya keadilan yang tidak fair, yang tidak diterapkan dengan baik, dan berbagai macam hal lainnya. Saya kira itu harus ditata dengan baik ya. Kan itu yang kita inginkan sebetulnya. Tapi kalau hanya isu-isu makar atau mau lengserkan Prabowo, mau kudeta, mau apapun itu nggak segampang itulah. Apalagi di era pemilu ya, pemilihan secara umum.
yang langsung dipilih oleh rakyat, dicoblos rakyat sendiri, saya kira ya nggak gampang lah ya. Meskipun sepanjang sejarah Indonesia memang terbukti, tapi kan itu belum pada saat proses pemilu ya. Pemilu kan baru era Pak SBY, lalu kemudian Pak Jokowi, lalu kemudian Pak Prabowo, baru 3 kali lah kalau nggak salah ya, pasca reformasi. Kemudian kok bisa pas ya dugaanku, geng Solo gitu loh. Solo bukan Gibran berarti yang sampah sapa Gibran kan? Ya, saya nggak tahu. Masuk akal supaya Pak Prabowo tidak menghadiri undangan Tiongkok. Alhamdulillah bisa hadir di acara Prabowo, nggak perlu ragu kita dijajah Barat. Geng Solo terus yang disalahkan, padahal yang menyetir pemerintahan dari dulu parpol. Jokowi bisa apa? Dia dari dulu cuma boneka parpol yang memberontak. Ini Bapak mungkin salah paham, nggak ada kudeta dalam demo rakyat ini. Ini murni tujuan utama untuk menyampaikan tuntutan ke DPR. Ini nggak ada arah ke presiden menurut saya. Nah, seharusnya juga saya berpikir seperti itu. Ini aksi demonstrasi yang dilakukan, menuntut, ada tuntutan-tuntutan yang disuarakan. Tetapi teman-teman perlu kita ketahui, demonstran ya nggak apa-apa berorasi, teriak-teriak, tulisan-tulisan, ya tuntutan-tuntutan dari segala berbagai ekspresi, gestur dan sebagai hal lainnya. Itu sah-sah saja, it's okay. Tetapi kalau sudah ada pembakaran gedung misalnya, nah ini ada apa ini? Ini bukan demonstran yang kita kenal. Ya, ini bukan demonstran yang kita kenal. Kalau sampai membakar-bakar gedung, nah sehingga dicurigai ada seseorang atau dalang di balik kerusuhan, itu kan sudah menjadi kerusuhan. Bisa saja itu dianggap sebagai operasi makar, tapi bukan demonstran ya. Barangkali ada di balik ini, ada seseorang atau ada dalang di balik pembakaran itu kan kita nggak tahu. Ya kalau nendang-nendang pagar, kalau apa it's okay, tapi kalau sampai pembakaran gedung itu terjadi, kan patut dicurigai ada operasi makar begitu ya, atau ini sudah masuk kategori makar atau apa. Dan Pak Presiden juga menyampaikan hal itu, dan ini sekarang sedang diproses, sedang diselidiki. Tapi ya turut berduka cita juga pada korban-korban yang selama seminggu demo. Jadi saya kira juga pemerintah harus hadir di tengah-tengah persoalan ini ya. Jadi saya kira ini menjadi pelajaran penting. Kenapa saya katakan pelajaran penting? Jangan sampai sekira rakyat marah dulu baru diputuskan lagi. Ketika rakyat marah baru ditarik lagi keputusannya, ditarik kebijakannya dan lain sebagainya. Jangan dijadikan ini sebagai kelinci percobaan saja. Ya. Pikirkan terlebih dahulu, apa dampaknya apa sih kalau kita buat seperti ini? Efeknya untuk rakyat bagaimana kalau kita membuat seperti ini? Apa sebetulnya kemauan rakyat? Kita bisa penuhi nggak? Kita bisa menyenangkan hati rakyat tidak? Harusnya kan seperti itu. Jangan kemudian ada kebijakan yang ngawur, rakyat marah, rakyat demo, ditarik lagi, dibatalkan kebijakannya. Ada usulan begini, ketika rakyat merasa itu nggak masuk akal, menilai itu nggak bagus, disuarakan, lalu kemudian ditarik lagi kebijakan itu, ditarik lagi keputusan itu. Ini persoalan yang sudah lama sekali kita hadapi teman-teman. Ya, ini sudah lama sekali. Menteri-menteri sekiranya yang ya bekerjanya lalai atau apa, copot aja lah gitu ya. Reshuffle udah selesai. Ini logika berpikir sederhana ya. Dari 270 sampai 280 juta rakyat Indonesia, untuk di kabinet saat ini, masa kita nggak temukan 100 atau 200 orang yang betul-betul kompetensinya ada pada bidangnya masing-masing, kemampuannya, kejujurannya, ya, ketidaklalaiannya. Masa kita nggak temukan? Sebesar ini loh negara Indonesia, sebanyak ini rakyatnya. Masa kita nggak menemukan itu? Ini kan demo-demo hari ini kan karena banyak mungkin aturan
Rakyat merasa dan menilai, oh ini nggak benar nih, ini harus dituntut, harus dikoreksi nih, harus dikritik ini nggak bagus. Ada usulan, oh ini nggak bagus nih, di demo lagi, dituntut lagi. Ada kebijakan, oh ini nggak betul ini, di demo lagi. Itu terus yang ada di negara ini. Persoalan itu terus menerus terjadi hampir setiap tahun, setiap bulan. Bahkan setiap hari kita mendengarkan banyak persoalan itu. Kenapa rakyat marah soal tunjangan DPR misalnya? Yang katanya tunjangan ganti rumah gitu ya. Atau bebang mau ngontrak, mau ngekos, it's okay. 50 juta per bulan. Kalau saya nggak salah, kalau saya salah silakan dikoreksi dan saya minta maaf. Kos-kosan mana, kontrakan mana yang 50 juta setahun per bulan? Saya ngekos 800.000 sebulan. Beras saya juga paling habis 200-300 sebulan. Plus lauk-lauknya paling gopek lah 500.000 bahkan sampai 1 juta. Rakyat biasa kan begitu, karena memang seadanya aja. Tunjangan berasnya 12 juta. Beras apa yang dimakan itu? Beras dengan butiran emas atau apa sebetulnya? Ini yang buat rakyat marah. Apalagi ada lagi yang baru tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Yang rakyat menilai, wah ini berlebihan karena memang jumlahnya sangat fantastis sekali. Dan itu terdengar ketika rakyat menghadapi banyak persoalan, kegelisahan. Mendengar hal itu, wah ada apa ini? Rakyat marah dan menuntut agar itu ditarik lagi, dibatalkan misalnya dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal, ini kan kebijakan yang atau mungkin keputusan atau usul-usulan atau aturan-aturan yang rakyat menilai nggak masuk akal. Rakyat yang menilai nggak benar itu kebanyakan, itu kebesaran dan sebagainya. Contoh kecil misalnya, efisiensi anggaran. Kabinetnya gemuk. Menteri berapa itu? Wamen, staff, belum lagi jubir-jubirnya dan sebagainya macam itu. Gajinya dari mana? Dari rakyat melalui pajak-pajak yang dikumpulkan di APBN. Belum lagi fasilitas mereka, belum lagi ATK segala macam itu. Harusnya kan dirampingkan. Atau ada nih menteri yang mau gajinya dipotong 20% misalnya 30%. Atau DPR adakah yang mau dipotong sekian persen misalnya? Adakah yang mau seperti itu? Belum tentu. Coba rakyat pajak naik sekian, dipaksa tuh rakyat harus terima. Gak fair dong. Itu yang selalu kita persoalkan hari ini. Ya demo-demo terus gitu aja. Saya nggak tahu sebetulnya ini salahnya di mana, sistemnya yang salah atau pemerintahannya yang tidak betul-betul mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya nggak tahu. Tapi yang saya ketahui memang ini beban berat atau tugas berat kepada Pak Prabowo, karena beliau ini juga diwariskan dengan berbagai persoalan dari pemerintahan sebelumnya. Hutang negara bengkak, adanya penegakan hukum yang rakyat menganggap terlalu bobrok, ya, adanya pembangunan yang belum selesai, ya, terjadinya pelemahan demokrasi. Itu diwariskan semua tuh kepada Pak Prabowo. Ya sial juga ya. Pertumbuhan ekonomi yang menurun di era pemerintahan sebelumnya. Bahkan pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik di era Pak SBY dibandingkan Pak Jokowi. Bahkan Jawa Barat hari ini saya mendengar kabarnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih tinggi setingkat daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Ini ada apa ini sebetulnya? Ini yang kita inginkan, ini yang kita sampaikan agar negara ini bisa aman, damai, tentram. Tentu masyarakat bisa merasakan kenyamanan hidup di negara ini. Tidak dengan kegelisahan, tidak dengan kesengsaraan, tidak dengan kekhawatiran. Saya kira itu sajalah. Saya minta maaf ya kalau ada penyampaian yang salah. Silahkan dikoreksi, kita belajar bersama di sini. Tetapi tentu kita mengharapkan bagaimana pemerintahan hari ini mampu memperbaiki
mengevaluasi dan mengkoreksi serta membenahi agar Indonesia ini lebih baik, dan kita berharap dan mengharapkan itu kepada pemerintahan saat ini. Itu saja saya kira. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, salam dan sampai jumpa.